organ reproduksi. Kira-kira apa sih sistem organ reproduksi itu? Sistem organ reproduksi adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Nah, yang kedua ada sistem ekspresi. Sistem ekspresi adalah sistem pembuangan zat-zat dari sistem metabolisme dan racun dari tubuh makhluk hidup, seperti ginjal, hati, paru-paru, dan juga kulit. Nah, yang ketiga itu adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang bertindak sebagai sistem komunikasi dan pemrosesan informasi tubuh. Yang keempat ada sistem pernafasan. Jadi, sistem pernafasan adalah sistem organ pada makhluk hidup yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa hasil metabolismenya. Yang kelima, sistem rangka dan otot. Sistem rangka dan otot adalah dua sistem dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan dan menopang tubuh. Secara kolektif, mereka juga dikenal sebagai muskuloskeletal. Yang keenam, sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh dan membawa nutrisi, oksigen, dan hormon, dan membuang produk limbah metabolisme. Macam-macam aktivitas organisme. Yang pertama, regulasi. Mekanisme yang digunakan untuk makhluk hidup untuk mengatur fungsi internal tubuhnya agar tetap stabil dan bisa menyesuaikan diri dari lingkungan luar. Nah, macam-macam aktivitas organisme yang kedua ada reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis di mana organisme baru atau keturunan dihasilkan dari organisme. Ya. Yang ketiga, nutrisi makanan dan minuman. Nutrisi makanan dan minuman adalah zat gizi yang terkandung dalam bahan pangan yang dikonsumsi tubuh untuk menunjang berbagai aktivitas seperti organisme, pertumbuhan, perbaikan sel, metabolisme, dan produksi energi. Organisme yang keempat ada adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, seperti mencari makanan, mereproduksi, dan melindungi diri dari segala ancaman. Yang kelima ada gerak. Gerak dalam aktivitas organisme adalah perubahan posisi atau perbedaan makhluk hidup sebagai respon terhadap rangsangan baik dari dalam maupun luar tubuh. Yang keenam, respirasi atau pernapasan adalah proses pertukaran gas yang menghasilkan energi, contohnya seperti manusia dengan paru-paru, tumbuhan dengan stomata atau lantisel, dan juga respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi antara organisme dan lingkungannya. Kita lanjut ke sel dan mikroskop. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup bersusun atas sel dan di dalamnya terdapat organel seperti inti, mitokondria, dan juga ribosom. Selanjutnya, apa sih itu mikroskop? Mikroskop adalah alat optik untuk melihat benda berukuran kecil, termasuk sel. Mikroskop juga dibagi menjadi dua, yaitu adalah mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Sejarah penemuan sel 1665 oleh Robert Hooke. Mengamati sayatan gabus dengan mikroskop sederhana, melihat ruangan kecil kosong seperti sarang lebah dan menamakannya kelulai atau sel. Pada tahun 1674, Anton van Leeuwenhoek memberikan representasi abad pertama dari sel darah merah dan melakukan observasi terhadap sel sperma, menemukan vakuola sel serta pola bergaris serat otot pada tumbuhan. Pada tahun 1838, seorang ahli botani Jerman bernama Matthias Kelden menemukan bahwa semua bagian tumbuhan tersusun dari sel. Penemuan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya ada pernyataan ilmiah bahwa sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Pada tahun 1939, Henderson menyatakan bahwa semua hewan terdiri dari susunan sel. Pengamatan struktur sel nukleus dalam siklus inti sel adalah organel pengendali yang menyimpan DNA dan mengatur pembelahan inti. Selanjutnya, pengamatan struktur organ sel terhadap mitokondri. Kalian tahu nggak sih mitokondri itu apa? Mitokondri adalah organ sel yang memiliki peran krusial dalam respirasi seluler dan reproduksi energi. Ribosom adalah organel sel yang berukuran sangat kecil yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Karena ukurannya yang mikroskopis, ribosom tidak bisa diamati dengan mikroskop cahaya biasa, melainkan hanya bisa terlihat dengan mikroskop elektron. 3. Nah, sekarang lanjut ke badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel yang berfungsi sebagai pusat modifikasi
Pengemasan dan distribusi protein seperti lipid tampak jelas dengan mikroskop elektron sebagai tumpukan kantung putih. 3. Perkembangan mikroskop cahaya sederhana berawal dari kaca pembesar. Pada sekitar 1590, oleh Janssen bersaudara menciptakan mikroskop majemuk pertama. Kemudian, Anthony van Leeuwenhoek pada 1675 menyempurnakan dengan lensa tunggal yang kuat, yang membuka pintu bagi penemuan dunia mikroskop organisme. Perkembangan teknologi mikroskop cahaya majemuk pada tahun 1665. Cahaya majemuk mengalami peningkatan signifikan sejak penemuannya. Mikroskop cahaya majemuk menggunakan sistem lensa untuk menghasilkan perbesaran yang lebih besar dibandingkan mikroskop sederhana. Nah, sekarang lanjut ke mikroskop dengan lensa lebih baik. Pada abad ke-19 disempurnakan oleh Anton van Leeuwenhoek yang membuat sendiri lensa berkualitas tinggi. Dengan mikroskop sederhananya, ia berhasil melihat bakteri, protozoa, sperma, dan sel darah merah untuk pertama kalinya. Leeuwenhoek dijuluki sebagai bapak mikrobiologi karena pengamatannya membuka wawasan tentang dunia mikroskopis. Pada tahun 1838, seorang ahli botani Jerman bernama Matthias Calden menemukan bahwa semua bagian tumbuhan tersusun dari sel. Penemuan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya ada pernyataan ilmiah bahwa sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Perkembangan teknologi mikroskop elektron pada tahun 1931 dikembangkan oleh N. Ruska menggunakan sinar elektron bukan cahaya sehingga pembesaran hingga dilakukan bisa jutaan kali. Penemuan sel 1665 oleh Robert Hooke mengamati sayatan gabus dengan mikroskop sederhana, melihat ruangan kecil kosong seperti sarang lebah dan menamakannya kelulai atau sel. Kalian tahu nggak sih apa itu sel prokaryotik? Jadi, sel prokaryotik adalah sel sederhana tanpa inti sejati, contohnya bakteri. Nah, sel prokaryotik ini terdapat 6 inti sel. Yang pertama, membran plasma sebagai pelindung dan pengatur zat. Yang kedua, sitoplasma, tempat reaksi kimia. Yang ketiga, DNA atau nukleoid. Biasanya bebas di sitoplasma. Yang keempat ada ribosom, biasa berfungsi sebagai sintesis protein. Yang kelima, dinding sel, biasa sebagai pelindung dan bentuk. Yang keenam, flagela atau pili, kadang ada dan kadang juga tidak ada, biasa sebagai alat gerak ataupun menempel. Sel eukariotik, sel kompleks dengan inti sejati, contohnya sel hewan dan tumbuhan. Membran plasma berfungsi untuk mengatur zat, dan inti sel berfungsi sebagai penyimpan DNA. Perbedaan utama prokaryotik adalah tanpa inti sejati, ukuran kecil, organel sederhana. Dan kalau eukaryotik itu punya inti sejati, ukuran besar, organel lengkap. Teori sel adalah teori dasar biologi yang menjelaskan bahwa 1. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. 2. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. 3. Semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. 4. Sel mengandung materi genetik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.